bisnis ya, kita bisnis terus kemudian orientasinya nyari uang. Itu bagi saya yang melenceng itu aktivitasnya, melenceng dari tujuan. Ya, melenceng dari tujuan itu aktivitasnya. Maka ya kalau ada orang mengatakan evaluasilah di tengah, yaitu yang dievaluasi itu aktivitasnya. Jadi evaluasinya dievaluasi apakah ini sesuai dengan tujuan. Ya, apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan. Misalnya ya, misalkan yang tadinya mau berdakwah atau mau aktivitas yang bukan orientasi profit, misalkan tiba-tiba berubah jadi profit, ya itu dicek lagi gitu ya, apakah ini sesuai dengan niat sebelumnya atau tidak. Kalau tidak ya berhenti. Tapi kalau misalkan masih iya, misalkan tujuannya adalah untuk mendapat pahala, dan kalian evaluasi. Jadi pahala ini kira-kira ada nggak dari ini walaupun ini dapat profit misalnya. Kalau itu ada ya nggak apa-apa. Kan tujuannya masih sama. Tapi kalau itu sudah tidak ada, itu murni nafsu misalkan. Nafsu hanya dapat profit saja, nggak ada efek memberikan kepada orang, maka bisa jadi itu sudah melenceng. Ya. Terus begini juga, itu yang poin pertama ya. Poin kedua adalah ketika teman-teman sudah niatkan, maka langsung di hari itu, detik itu juga berjalan niat itu. Misalkan ini ya, teman-teman ikut mentoring saya, maka niatkanlah teman-teman ikut mentoring ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di masa depan setelah mentoring selesai, ya teman-teman itu bisa jalan sendiri gitu. Bisa jalan sendiri lebih hebat daripada sekarang gitu. Ya. Niatnya seperti itu kan. Jadi itu langsung mulai diterapkan sekarang. Kalau misalkan kemarin belum mantap, ya mulai hari ini dimantapkan. Sehingga ketika ada gangguan di jalan itu teman-teman nggak stres. Yang membuat orang stres itu adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Itu kayak very simple. Ya very simple, misalkan orang disebut sukses adalah ketika yang terjadi itu sama dengan yang ditargetkan, itu kan disebut sukses. Ya. Jadi ketika kenyataan sama dengan harapan itu membuat orang bahagia kan. Nah, berarti kan harapannya adalah niat tadi kan ya. Harapannya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika niatnya seperti itu dan di saat itu berjalan, maka teman-teman akan stabil di tengah jalan. Misalnya nih ya, misalkan saya dari rumah saya sekarang ini ke Lembang. Ya misalkan mau ke Lembang, mau ada acara di Lembang, misalkan ada acara halal bihalal di Lembang misalkan. Kalau saya niatkan bahwa halal bihalal itu mulai sejak saat tiba di Lembang, dan ternyata di jalan itu macet, maka apa yang saya rasakan? Saya akan stres di jalan. Karena saya merasa bahwa kemacetan saya di jalan itu bukan bagian dari halal bihalal. Tapi kalau saya niatkan halal bihalal itu dimulai dari sejak saya keluar dari rumah. Ketika saya macet apa? Oh, this is a part of halal bihalal. Jadi misalkan macet, saya akan tetap sabar kan. Bapak, karena halal bihalal dimulai dari sini. Jadi sekarang macet di mana Pak? Oh di sini. Berapa menit lagi misalkan 30 menit lagi. Saya nggak akan stres, kenapa? Ini adalah bagian dari halal bihalal. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu kan hal kecil, tetapi efeknya besar. Gitu. Ya. Jadi misalkan kalian eksperimen terus gagal eksperimen. Itu kalau orang niatnya tidak benar, itu pasti akan merasa waktunya sia-sia. Padahal apa? Padahal kegagalan itu adalah bagian dari ilmu yang didapat kan. Misalkan kalian mencampurkan zat A sama B, ternyata tidak sesuai harapan. Itu sebenarnya bagi saya bukan gagal. Itu adalah kalian mendapatkan ilmu bahwa A ditambah dengan B, hasilnya lain, bukan sesuai dengan dugaan kita. Ya seperti itu. Jadi ini bedanya tipis, tetapi efeknya besar. Maka cita-cita, ya
cita-cita, niat. Sebenarnya niat beda dengan cita-cita, niat beda dengan action plan ya. Kalau niat itu lebih dalam, lebih fundamental. Action itu bisa macam-macam. Action itu bisa macam-macam, plan bisa macam. Plan apalagi plan itu yang menghubungkan antara niat sama action, plan itu. Ya. Jadi yang kalian evaluasi itu actionnya, niatnya insya Allah kita tetap satu itu ya. Ya, niatnya adalah kita melakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan di luar itu. Jadi kita sampai nanti mati insya Allah ya. Itu niat kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu saja. Jadi apapun jenis aktivitasnya, mau teman-teman mau jadi peneliti, mau jadi bisnismen, mau jadi profesional yang lain, niatnya sama. Ya itu semua. Jadi ketika action yaitu dievaluasi apakah itu bagian dari kita, hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi begitu Mbak kira-kira. Jadi evaluasinya aja mungkin yang perlu dilakukan. Kalau teman-teman yang belajar sistem kontrol kayaknya akan sangat paham. Sistem kontrol kan feedback ya. Jadi feedback itu diperlukan untuk melakukan pelurusan kembali yang keliru. Itu sebenarnya kalau di saya di telekomunikasi juga saya sangat memahami itu ya. Kita kan memerlukan feedback channel atau ada iteratif ya, itu gunanya adalah untuk meluruskan yang keliru. Makanya kita itu perlu bergaul dengan orang itu untuk meluruskan yang keliru, karena kadang-kadang kita sendiri nggak bisa melihat tapi orang bisa melihat. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh itu kan untuk seperti itu ya. Di poin 2 saya tadi adalah selain kita strong, yang kedua adalah kita memiliki teman-teman soleh. Dan cara paling sederhana untuk mendapatkan teman-teman soleh, maka carilah di masjid. Carilah di masjid, nanti kalian akan mendapatkan teman-teman soleh, insya Allah. Begitu, mudah-mudahan Mbak Nada bisa menjawab. Silahkan kalau misalkan ada tambahan atau pertanyaan dari yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Udah ya, coba saya absen lagi ya. Ini pertemuan 1, ini pertemuan 2. Abdurrahman Hamid ada? Tidak ada. Nada Selvia ada ya, barusan bertanya. Rohadatul Aisi tidak ada. Belia Hashim hadir Bapak. Oh iya, terima kasih. Amal Qur'ani hadir Pak. Hadir, terima kasih. Yulfiana Harini Hadir Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Hamilatur Rahmah Hadir Pak. Hadir, terima kasih. Tika Lutfi ada ya? Hadir Pak. Iya, terima kasih. Novita Sari ada. Taufik Anwar Hadir Pak. Ya, terima kasih. Ain Nurul Fadilah Hadir Pak. Ya, terima kasih. Yes. Gia Rahmanisa Ini aku lagi Zoom, lagi mentoring tuh. Gia Rahmanisa tidak ada ya? Nah, itu matiin juga semuanya. Terus sudah ya? Oh, ada tambahan satu lagi ya dulu Mas Rian ya? Ada yang belum saya panggil nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Baik, silakan. Apakah masih ada pertanyaan atau masukan? Saya mau bertanya kalau dibolehkan. Iya, silakan Mas Arik. Iya Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf saya baru datang Pak. Nggak apa-apa. Ya, ini santai saja. tadi saya habis ujian SIM dan masih gagal, alhamdulillah. Ujian keberapa? Baru kedua ujian SIM mobil Pak.
Oh, SIM mobil. Iya betul. Ujian ujian itu apa simulator juga? Enggak, praktek langsung di Oh, lapangan. praktek langsung. Oh iya, Iya. mudah-mudahan segera lulus nanti. Amin, Pak. Kalau di Jepang bisa berkali-kali ujian. Iya, Ujian gagal bisa berkali-kali. ini rentangnya sebulan sekali kebetulan. Jadi Oh cukup iya, jauh. Ya, iya. saya masuk ke pertanyaan saya, Pak ya. Mm-mm. Jadi tadi sempat menyimak di pertengahan ketika Bapak menyampaikan grafik yang ekonomi, teknologi, Mm-mm. sama tadi human ya. Itu. Iya, Bapak menyampaikan bahwa niat Bapak itu ingin menemukan teori baru yang bisa memudahkan umat manusia. Ya. manusia Nah, ya, umat manusia ya. betul. Nah, Mm. ini terkait niat Pak dan berhubungan dengan slide ini. Jadi Mm. saya punya rasa penasaran dan semangat untuk apa ya, belajar atau baca-baca paper dan bikin-bikin simulasi di seputaran kompleks sistem, Pak. Mm-mm. Gitu. Jadi saya sering beberapa metode yang pernah saya pakai kayak semacam Mm. agent based model ataupun Mm. apa lagi ya, dan lain-lain gitu, Pak. Nah, Mm. saya merasa penelitian saya hanya berlandaskan, saya senang Pak di situ, Pak. Saya senang Mm. di penelitian tersebut. Tapi Mm. ketika ada niatan mau lanjut lagi, melihat orang-orang dan melihat potensi melihat lowongan jurusan ini yang dibuka, jurusan ini yang dibuka, aku merasa rendah diri. Kenapa merasa rendah diri? Merasa aku masih belum tahu cara menggunakan ilmu ini supaya lebih bermanfaat, Pak. Jadi niatnya hanya sebatas aku seneng gitu dengan keilmuan ini, gitu. Tapi masih belum bisa menemukan ini gimana caranya keilmuan ini bisa bermanfaat gitu. Nah, sempat beberapa baca paper yang berkenaan dengan keilmuan ini, sejauh mana aplikasi mereka punya keinginan dari kompleks sistem ini, terutama di membuat simulasi actual social human simulation gitu. Jadi pingin bikin simulasi sosial manusia yang real time, yang ada masuk parameter kognitifnya, nggak hanya Mm. fisikalnya gitu. Mm. Tapi aku merasa ya kayaknya nggak sebermanfaat itu ini kayaknya keilmuan ini ketimbang keilmuan yang lain, komunikasi kah atau kedokteran kah atau yang lain-lain. Saya seperti itu, Pak. Jadi sejauh ini merasa belajar ini hanya untuk memenuhi rasa penasaran dan senang saya saja gitu. Niatnya seperti itu, Pak, yang saya temukan. Iya, Barangkali ada nasihat. iya. Baik, jadi pertama saya mengapresiasi ada kesenangan seperti itu ya. Jadi menurut saya ini senang yang baik begitu ya. Jadi senang yang ya mudah-mudahan bisa diteruskan begitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke komennya, saya ingin menyampaikan perbedaan antara teori, model, dan eksperimen atau praktik. Kira-kira ada yang tahu? Sehingga mungkin dari situ nanti kalian bisa menentukan gitu. Kalian bisa menentukan pertama kebermanfaatan, ya yang kedua adalah kontribusi. Teori, model, simulasi dulu ya. Simulasi, kemudian eksperimen. Praktikal. Nah, ada 3 ini ya. Ada yang bisa memberikan komentar nggak? Jadi dalam semua ilmu pengetahuan itu hanya 3 ini aja. Yang dilakukan oleh orang-orang dan ilmuwan sebenarnya hanya 3. Kalau di dalam agama kita, ya teori ini sama dengan ilmu ya. Teori sama dengan ilmu. Jadi kalau kalian belajar wudhu, kalian melakukan wudhu tanpa memiliki ilmu wudhu, nggak boleh kan? Kalian sholat tanpa mempelajari ilmu sholat, nggak boleh. Ini kalau dalam agama nomor 1 wajib. Agama kan 1 sama 3 ya. Agama itu 1 sama 3.
Duanya mungkin ketika belajar ya, ketika belajar di kelas, misalkan belajar memandikan jenazah, itu kan simulasi. Belajar berwudu di kelas, itu simulasi. Tapi in praktis, itu selalu 1 dan 3. Dalam kehidupan sehari-hari 1 dan 3. Untuk yang kita lakukan. Tapi di sekolah, itu duanya dipakai. Tapi untuk ilmu pengetahuan, ada yang bisa memahami ini? Bisa memberikan komentar dari sini untuk ilmu pengetahuan. Nggak ada yang mencoba menyampaikan? Saya boleh coba, Pak. Silakan. Saya rasa perbedaan dari ketiga hal itu apa ya? Manfaatnya lebih cepat dirasakan yang mana oleh masyarakat. Jadi, aku merasa yang nomor 3, yang eksperimen atau praktikal, output dari apa yang kita buat, yang kita praktikan atau yang kita eksperimenkan, hasilnya itu lebih cepat keluar hasilnya ketimbang yang atas-atasnya. Itu barangkali. Oh, iya, hampir benar, tapi masih belum. Ada yang bisa menyampaikan yang lain? Terima kasih, Mas. Mungkin kebanyakan banyak berpikir seperti itu, mungkin Mas ya. Mas Arik barusan ya. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya tidak seperti itu sih. Ada yang mencoba menyampaikan pandangan lain? Karena kalau kita paham ini, oh ya silakan Pak. Kayak kalau simulasi itu kita uji coba terhadap teori yang udah ada dan itu dalam kondisi yang ideal. Sedangkan kalau kadang di dalam eksperimennya itu kita bisa menemukan hal-hal yang di luar kondisi ideal tersebut. Dan itu yang kadang bikin kita melakukan penelitian itu bisa sampai bertahun-tahun. Mungkin itu sih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Harini ya, Yulviana Harini ya. Tadi sudah saya absen ya, sudah ya. Oh iya sudah. Ah ya, lebih bagus ya, hampir benar. Tapi masih belum. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu tadi melengkapi dan kalau yang tadi disampaikan Mas Arik tadi katakanlah 70%, yang barusan 85%. Masih kurang untuk bisa 100%. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Novita. Iya, saya juga sempat berpikir seperti Mas Arik ya, Pak ya. Apalagi pas kuliah kan science engineering. Jadi ketika berpikir sebagai seorang scientist dan seorang engineer itu berbeda di teori sama praktikal. Tapi di sini mungkin di teori sama praktikal mungkin sebenarnya saling melengkapi ya Pak ya. Jadi ilmunya gitu ya ketika sebagai landasan dari praktikalnya dan bisa jadi nanti ada dari praktikal itu nanti menemukan juga teori-teori yang baru gitu. Kalau di Islam mungkin ada ilmu sebelum amal, tapi juga di dalam ketiganya itu sebenarnya saling melengkapi. Teori digunakan untuk simulasi praktikal, kemudian bisa jadi menemukan teori-teori baru dan saling berkesinambungan seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. 90%. Masih belum ya. Jadi terima kasih tadi udah mengingatkan ya. Jadi maksudnya praktikal eksperimen ini adalah amal. Jadi memang dalam agama kita kan ilmu sebelum amal. Jadi kita tidak boleh beramal tanpa memahami ilmunya. Kalau dalam ilmu pengetahuan juga sama, cuma namanya berbeda. Ya. Ini kan kita belajar. Kalau dalam ilmu pengetahuan ya kalian melakukan simulasi itu adalah dalam tahap belajar. Ada lagi? Kalau tidak ada mau saya sampaikan.
Oke ya, jadi teori itu yang tertinggi ya. Teori itu tertinggi. Jadi ilmu itu memang dia dasar, memang dia tertinggi gitu. Makanya saya tulis di sini karena saya ingin temukan teori baru. Karena dia tertinggi. Jadi karena dia tertinggi, maka penurunannya itu sempurna. Ya, jadi tidak ada aproksimasi, tidak ada asumsi-asumsi. Itu teori yang pertama. Jadi ketika diturunkan, ya untuk yang sains dan engineering ya, maka dia bisa dinyatakan dengan matematika. Ya, bisa dinyatakan clear dengan matematika apakah naik atau turun atau besar atau kecil. Itu teori. Nah, problemnya adalah tidak semua hal itu bisa dinyatakan dengan matematika atau tidak semua hal itu bisa dinyatakan dengan exact. Maka orang akhirnya melakukan simulasi karena tidak semua itu bisa diturunkan. Karena misalkan sangat berat, sangat kompleks, orang akhirnya melakukan simulasi. Simulasi ini adalah orang kerjakan karena tidak mampu menurunkan semuanya. Tidak tahu misalkan nanti prosesnya seperti apa, maka orang melakukan simulasi. Jadi simulasi itu adalah level kedua ketika dia tidak bisa menurunkan teori. Ya. Kalau di level pertama selesai, maka simulasi eksperimen tidak perlu. Nah, ketika di level pertama tidak selesai, orang melakukan simulasi. Kenapa begitu? Karena terlalu kompleks, susah Pak diturunkan. Integral lipat berapa atau summation berapa, itu susah sekali. Akhirnya orang melakukan simulasi, karena simulasi lebih mudah. Tapi karena simulasi, akhirnya yang didapat tidak terlalu eksak. Karena kan kalau simulasi itu dengan menggunakan model tertentu kan, modelnya sendiri tidak perfect. Maka simulasi itu masuk level kedua. Kalau disimulasikan pun sulit, orang melakukan eksperimen itu level ketiga. Nah, eksperimen itu lebih sempit lagi karena yang dihasilkan ya sesuai eksperimen itu saja. Padahal ilmu itu luas sekali. Yang dieksperimenkan very small kan, yaitu hanya eksperimen untuk itu saja. Makanya orang menyebutkan kadang-kadang empirical atau practical saja. Dan itu diambil hanya sebagai contoh, bukan keseluruhan. Jadi kalau misalkan digambarkan dengan diagram Venn, ya, misalkan seperti ini ya, maka ilmu itu paling luar. Di tengahnya ada simulasi, di tengahnya lagi ada eksperimen. Begitu. Jadi yang terakhir ini sangat kecil. Eksperimen kan macam-macam kan, misalkan dia eksperimen dengan zat apa, itu kan hanya khusus zat itu aja. Padahal di dunia ini zat masih banyak sekali. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi pertama pemahaman ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Arik tadi ya. Jadi kalau Mas Arik tadi senang simulasi, kemudian kebermanfaatan buat masyarakat seperti apa? Sebenarnya yang bermanfaat buat masyarakat itu yang pertama sebenarnya. Kan masyarakat itu atau segala sesuatu itu berdasarkan yang pertama. Tetapi yang dipakai itu hanya beberapa saja dari yang pertama. Misalkan kalau di bidang saya kan teori dalam telekomunikasi ya, itu kan C sama dengan B log 2, ini untuk yang elektron ya. Tapi kalau yang ke elektron nggak apa-apa, nggak usah nggak perlu dihafalkan ini ya. Ini kan ada M dikali dengan R dikali dengan channel ya, dikali dengan EBN0 itu power dibagi dengan noise. Di telekomunikasi sebenarnya hanya ini. Ini adalah teori. Tapi praktikalnya apa? Ada 2G, ada 3G, ada 4G, ada 5G. Itu adalah implementasi dari ini saja. Jadi makanya saya bilang sangat sedikit. Jadi eksperimen atau praktikal itu hanya beberapa saja dari sini yang dipakai. Ketika M-nya dipakai apa, R-nya apa, itu disebut
3G. Ketika M-nya apa, R-nya apa disebut 4G. Ketika M-nya apa, IPN0 apa disebut 5G. Tapi teorinya hanya satu ini. Makanya saya bilang teori itu paling keren karena dia nomor satu. Baru ini pecahan-pecahan dari diambil dari sini. Nah, Mas Arik juga begitu. Jadi kalau Mas Arik bisa menemukan teori, maka dia menjadi lingkaran paling luar ini. Tapi yang dipakai oleh masyarakat, ya yang dipakai oleh masyarakat itu hanya beberapa saja. Nah, kalau orang-orang fokus kepada praktikal di sini ya tanpa ilmu, maka dia nggak tahu posisinya di mana. Nah, itu perlunya kita mempelajari ilmu itu begitu. Perlunya kita sekolah, perlunya kita belajar ke kitab itu begitu. Misalkan ya ini limitnya. Menurut teori batasnya di sini, tapi orang eksperimen itu di sini. Berarti kan sebenarnya masih ada gap untuk improvement. Ini improvement. Tapi kalau misalkan orang hanya praktek ya di sini, dan dia tidak tahu ini, maka dia bisa menyombongkan diri di sini bahwa saya sudah hebat. Tapi ketika dia tahu teorinya ada di sini, maka orang ini tidak akan pernah menyombongkan diri dan dia tahu bahwa dia masih jauh dari ideal. Begitu, Mas Arik ya. Jadi mungkin definisi kebermanfaatan kepada masyarakat itu yang perlu didefinisikan kembali. Iya. Yang masyarakat perlukan itu sebenarnya yang praktis-praktis saja. Tapi untuk bisa memberikan praktis, itu Mas harus tahu teori. Bentar ya, saya ada slide. Ada slide ini enggak ya? Bentar. Slide kontribusi dunia enggak ya? Bentar. Nah, ini ada, mumpung ada, alhamdulillah. Jadi gitu, ini mungkin beberapa kali teman-teman pernah mendapatkan materi ini dari saya juga mungkin ya, yang saya pakai slide ini juga ya. Jadi, ini ilmu pengetahuan, ini menurut saya ilmu pengetahuan apa saja bisa digambarkan seperti ini. Tidak harus telekomunikasi ya. Itu ada akar dan batang, cabang, daun, buah. Yang dinikmati masyarakat tuh hanya ini aja, Mas. Buahnya aja. Hanya ini aja yang mereka nikmati. Masyarakat kan nggak peduli akarnya, nggak peduli batangnya, nggak peduli daunnya. Padahal bagi ilmuwan, untuk bisa menghasilkan daun, kita harus kuat di akarnya. Akarnya harus sesuatu agar dia daunnya begini. Akarnya harus sesuatu agar buahnya begini. Yang dinikmati masyarakat, dia hanya taunya buah. Begitu, Mas. Jadi kalau misalkan Mas Arik mau berkontribusi di daun, ya nggak apa-apa. Misalkan bisanya di daun, nggak masalah. Mau berkontribusi di batang, nggak masalah. Mau berkontribusi di buahnya langsung juga nggak masalah. Mau berkontribusi di akar, nggak masalah. Begitu. Yang penting tujuan akhirnya itu buah. Karena yang mau masyarakat maunya buah. Tapi kalau ilmuwan, itu buah dan survive. Ilmuwan itu buah dan survive. Kenapa misalkan ini menghasilkan buah, terus kemudian zaman berubah, masyarakat maunya buahnya lain, warna hijau misalkan, atau warna kuning. Padahal pohon ini hanya menghasilkan warna merah. Mati kan. Ya, itu yang saya maksud sebagai survive di setiap zaman itu, kalau teman-teman menguasai ilmu yang bawah. Jadi zamannya berubah, kalian modif yang bawah sehingga nanti mengeluarkan buah sesuai zaman. Zamannya berubah lagi, kalian modif yang bawah mengeluarkan sesuai zaman. Begitu, dengan seperti itu, maka kita akan merasa bahwa ilmu kita selalu kurang. Dan kalau orang ilmunya merasa selalu kurang, itu akan mau belajar. Tapi kalau misalkan, saya sudah punya ilmu yang tinggi, nggak perlu belajar, itu akan mirip, itu akan segera mati kalau seperti itu. Gitu ya. Saya sendiri sekarang ya untuk bidang telekomunikasi, saya 80% mengerjakan bawah,
20% mengerjakan atas. Kalau selama saya di Jepang, saya 0% mengerjakan atas, 100% bawah. Waktu di Jepang. Kenapa begitu? Karena yang atas dikerjakan oleh industri. Industri kan dia orientasinya uang kan ya, industri. Maka dia mengerjakan yang atas. Inovasi meminta yang bawah kepada saya. Jadi pengen bikin aplikasi apa, dia minta teorinya gimana, bikinnya gimana, itu kepada saya. Tapi karena di Indonesia industri kita nggak kuat juga, jadi saya melakukan dua-duanya gitu. Karena kalau nggak begini ya kita nggak akan dapat dana penelitian kan. Karena orang Indonesia kan melihatnya masih riset itu apa apa manfaatnya begitu. Jadi saya melakukan di Indonesia 20% buah dan 80% akar. Begitu Mas Arik, mungkin dari sini Mas Arik bisa memetakan tadi ya, kesenangan tadi menurut saya perlu dilanjutkan lagi. Tapi dengan peta yang bagus gitu ya, dengan pemetaan yang bagus gitu. Sehingga Mas Arik tidak kecewa kan ya. Bedanya orang tadi ya saya sampaikan bedanya kita bahagia sama sedih itu kan karena sesuai harapan atau tidak sesuai harapan saja. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pekerjaan kemudian hasilnya sesuai harapan itu kan bahagia. Nah, pemahaman seperti ini diperlukan untuk mendefinisikan apa harapan itu. Begitu kira-kira Mas Arik, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, intinya maximize kebermanfaatan saja. Maximize kebermanfaatan diri kita untuk masyarakat apapun bidangnya, apapun pekerjaan kita gitu. Itu juga pernah saya turunkan di sini ya. Ada juga. Ini nih. Ini kebermanfaatan kita dalam hidup ya. Itu setara dengan rumus mutual information. Ini dalam information theory. Jumlah informasi yang bisa dikirim itu setara dengan ini. Ya. Dan nilai maksimal dari I itu adalah disebut capacity. Dan capacity banyak dipakai orang-orang dalam berbagai bidang. Saya kadang-kadang ketawa-ketawa juga. Mereka melihat kapasitas saya sebagai apa gitu ya. Itu ketawa-ketawa. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan capacity dalam ilmu pengetahuan, dalam teori informasi ya. Teori informasi kan dipakai di telekomunikasi, dipakai di matematika, dipakai di fisika, dipakai di bank juga. Ya, itu sebenarnya adalah entropi minus conditional entropy ini gitu. Dan intinya adalah semakin beragam itu semakin bagus sebenarnya. Karena ada ilmu-ilmu atau pengalaman yang didapat. Ya, ini kan untuk mahasiswa yang studi oriented, maka aktivitasnya kan hanya individu sama lab. Sehingga knowledge-nya hanya 0,81 bit. Tapi kalau misalkan dia menikah dan ikut organisasi bisa 1,69. Ya, karena semakin banyak kegiatannya, itu semakin ada knowledge, semakin dia itu memberikan banyak manfaat. Ya, memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau misalkan dia nggak seimbang, ini yang saya sebut tadi ya. Misalkan dia jarang mandi, jarang cuci baju, atau bajunya bau misalnya. Jarang cukur rambut misalkan. Itu turun lagi 1,49. Jadi yang terbaik itu seimbang ya. Individu bagus, ke keluarga bagus, ke pekerjaan bagus, ke organisasi bagus. Itu nanti kalau yang the best ini seandainya 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, ini 2 bit. Ya, itu secara numerik seperti itu. Kalau secara makna ya, itu orang yang aktivitasnya banyak seperti ini, itu ketika dia punya anak, dia tuh bisa bercerita ke anak cucunya. Dulu kakek begini misalkan. Terus kalau ditanya, kayak kalau misalkan ada problem seperti ini, gimana solusinya? Oh, solusinya begini. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini itu dia memiliki banyak pengalaman dibanding dengan orang yang seperti ini.
Ya, pengalamannya kan sedikit, ilmunya sedikit orang. Tapi kalau ini ilmunya banyak. Ya. Dan orang-orang seperti ini tuh berpeluang masuk ke dalam sejarah. Maknanya sejarah itu apa? Dia tersisa kan di zaman yang berubah, dia tersisa. Misalkan sekarang 2021. Kalau sekarang 2121, 100 tahun dari sekarang, itu orang masih membicarakan teori yang teman-teman bikin, berarti teman-teman udah menjadi sejarah. Teori yang teman-teman bikin itu akan remain, akan bertahan di tahun 100 tahun lagi jika apa? Jika memang teori itu bermanfaat. Jika teori itu memang excellent, tidak ada yang mengalahkan, maka teman-teman akan dikenang sampai 2121. Tapi kalau teman-teman nggak bikin apa-apa, nothing, ya hidup sekedar menjalani hidup, orang di 2121 ingat teman-teman nggak? Tidak. Teman-teman nggak pernah nulis buku, nggak pernah nulis jurnal, nggak pernah nulis apa-apa, ya akan lupa. Bukan lupa sih, tidak akan pernah masuk ke dalam pemikiran mereka. Gitu ya. Jadi itu yang saya maksud sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi teman-teman berpikir menyarikan dari sekarang, menuliskannya, kemudian orang-orang setelahnya memakainya. Itulah amal jariah sejati gitu. Ya. Amal jariah yang memang hidup teman-teman seolah-olah panjang sekali. Ya. Dan itu mungkin kalau hebat ya akan dipakai terus sampai sekarang kan. Sampai 2000 tahun, 3000 tahun mungkin ya. Seperti itu. Begitu Mas Arik, mudah-mudahan bisa menjawab dan membantu menjernihkan pemikiran ya. Baik, monggo Mbak Novi dilanjutkan. Apakah masih ada yang mau bertanya atau mau diskusi? Sudah cukup mungkin ya saya jawabnya ya? Iya Pak, sepertinya tidak ada lagi. Iya. Berikutnya itu mungkin ya, Kodoya Arwai mungkin ya. Satu-satu. Iya. Baik. Langsung satu-satu aja berarti ya Pak. Satu-satu ya, langsung satu-satu. Baik, mungkin saya bantu tunjuk aja ya teman-teman ya. Mungkin mulai dari Mas Taufik Anwar. Mangga Mas untuk kode Yarwa ini. Baik. Gimana Pak? Ya langsung Rawai dulu mungkin ya. Rawai itu kan kabar baik. Jadi kabar baiknya apa? Terus kemudian kodoya ya misalkan seandainya ada problem-problem yang mungkin perlu bantuan, perlu di-share kepada kita. Seandainya kita tidak bisa memberikan solusi pun akan tetap bermanfaat karena sudah membagi beban. Silakan Mas. Ya. Baik, mungkin untuk yang di Notion saya belum isi ya Pak. Mohon maaf. Nanti Tidak apa-apa ya. setelah ini saya isi. Saya ada sedikit pandangan sih Pak. Bukan pandangan sih, kayak keluh kesah lah sedikit. Bahwa saya lihat kehadiran tenaga pengajar di negeri ini kayaknya kurang apa ya, kurang terperhatikan kayaknya. Jadi kesannya tuh guru itu atau tenaga pengajar, orang yang berilmu gitu kurang terperhatikan. Jadi kayaknya tuh ada sedikit tuh. Nah, sedangkan saya sendiri dari kecil memang senang untuk membagikan ilmu gitu ya ke banyak orang. Senang aja lihat orang-orang itu apa yang saya tahu itu untuk di-share-kan ke orang-orang. Jadinya tuh saya tuh bimbang antara tetap meng-share, tetap melakukan apa yang saya senangi, tetapi apakah dengan kegiatan saya sekarang itu
itu kasarnya itu bisa untuk ya gitu Pak. Gitu. Maaf yang terakhir putus-putus Mas Taufik. Jadi mungkin dimulai dari itu. Apakah dengan kondisi sekarang atau aktivitas sekarang tadi apa? Ya, jadi dengan keadaan sekarang ya Pak, di mana tenaga pengajar itu kurang terperhatikan, Oh, maksudnya keadaan negara sekarang ya mungkin ya? ya betul, Oh iya, iya. Bukan keadaan Mas Taufik sendiri mungkin ya? betul Pak. Heeh. Oh iya, iya, iya. Oh, dengan keadaan sekarang, terus? Nah, apakah kedepannya itu saya sedikit miris sih. Apakah kedepannya itu sosok seorang tenaga pendidik itu cukup untuk apa ya? Cukup untuk bisa bertahan di kondisi sekarang gitu Pak. Iya, sekarang Mas Taufik mengajar SMK ya sekarang ya? Betul Pak. Hmm. Oke, itu ini ya apa kodoya ini ya? Kodoya. Oke, sebelum ada ada komen dari saya, Rawai ada Rawai? Cukup sih Pak. Cukup. Oke ya, jadi baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi pertama ya, sebagai guru ya, jadi gini, jadi pertama ini adalah kondisi di bangsa kita dan kita tidak bisa serta-merta mengubah. Ya. Jangankan Mas Taufik ya, saya yang saya hangus juga tidak bisa saya ubah. Tapi intinya adalah gini, jadi di dunia ini ada hal-hal yang kita bisa ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Ya. Yang termasuk kondisi di bangsa Indonesia yang tadi disampaikan kondisi guru kurang terperhatikan, ya itu termasuk kita tidak bisa ubah dengan power kita sekarang karena kan kita di posisi rakyat biasa kan seperti sekarang kan. Itu adalah di posisi yang bisa melakukan pengubahan itu adalah Kemendikbud. Sekarang Kemendikbudristek. Itu yang kita harus pahami dulu. Jadi ada hal yang bisa kita ubah dan ada hal yang tidak bisa kita ubah. Tetapi kalau balik ke orientasi akhirat yang saya sampaikan di awal tadi, ya orang yang orientasi akhirat kan mendapatkan 3 kan. Pertama urusannya lancar, kemudian hatinya kaya, dan yang ketiga dunia mendatanginya. Ya, dengan tunduk ya, dunia mendatanginya dengan tunduk. Masa kita yang mengontrol dunia, bukan dunia mengontrol kita, itu maksudnya yang ketiga tadi. Nah, terkait dengan kondisi sekarang, ya saya ya mengharapkan ya Mas Taufik memahami yang 1 dan 2. Ya otomatis 3 nanti dapat sih. 1 dan 2 adalah apa, lancar urusannya. Jadi karena yang penting begini, jadi yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi, maka sudah cukup. Ya. Terus kemudian hati yang kaya ya, kan kita tidak ambisius kan. Kan dosen-dosen itu kan kalau di dosen atau guru ya itu kan gajinya kecil dibandingkan dengan bekerja di perusahaan atau bekerja di industri kan beda memang. Ya. Tetapi potensi amal jariah seorang guru itu besar sekali. Ya, potensi amal jariah seorang guru besar sekali. Jadi nanti kita mengajar dengan baik, yang kita ajar nanti mengajar lagi dengan baik, maka berlipat-lipat. Ya termasuk saya juga di sini ya. Misalkan di sini kan membimbing teman-teman semua di mentoring Salman ITB ini kan ya. Kemudian teman-teman nanti menjadi orang hebat di masa depan, membimbing lagi. Insya Allah saya masih dapat poin, masih dapat poin pahala. Nah mengajar juga begitu. Kalian mengajar dengan baik, kemudian muridnya nanti lulus menjadi orang hebat di masa depan, menghasilkan orang hebat lagi, maka kita dapat poinnya terus gitu. Ya,
Itu yang saya maksud sebagai hati yang kaya atau dunia mendatanginya ya, atau bahkan urusannya lancar tuh itu. Ya. Orang yang orientasi akhirat ya. Jadi saya sarankan tetap orientasi akhirat. Terus yang ketiga ya, ketiga ini kalau ini dari pengalaman ya, ini bukan dari apa? Dari hadis ataupun dari Al-Qur'an ya. Kalau ini dari pengalaman, jadi guru itu, guru ya atau dosen itu rata-rata umurnya panjang. Rata-rata ya, in average umurnya panjang. Terus pada umumnya sehat. Ya, pada umumnya sehat. Karena apa? Karena yang dimakan kan seadanya. Seadanya, jadi apa maksudnya biasa-biasa wajar, terus kemudian yang diurus memang urusan berat-berat kan. Ya, yang diuruskan orang gitu ya. Maka kalau itu saya menemukan mungkin ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kepada para guru, kepada para dosen, rata-rata umurnya panjang. Jadi apalagi kalau guru dan dosen tadi orang yang hatinya bersih begitu ya, maka ya insya Allah banyak gitu pahalanya. Kalau saya pernah kan, saya kan sebelum menjadi dosen di Jepang, saya kan sempat diterima di Fujitsu ya. Saya diterima di Fujitsu, saya dijadikan delegasi internasional kalau saya diterima di Fujitsu. Cuma kan saya langsung pikir ya, jadi kalau saya bekerja di industri, teman saya mungkin ya teman-teman satu tim kan, atau satu ruangan, satu lantai, paling beberapa orang mungkin 10. Tapi kalau saya mengajar setiap kelas, ya kalau di Indonesia 40 ya, satu kelas, satu semester 40. Tapi kalau di Jepang mungkin nggak sebanyak Indonesia. Jepang mahasiswa paling 21, 22 gitu satu kelas. Itu kan ganti-ganti setiap semester kan. Maka kalau misalkan saya hitung numerik ya, numerik secara ini ya, satu orang itu pahalanya 1000 misalkan. Mengajar satu orang pahala 1000, berarti setiap semester saya itu punya tabungan kan. Kalau di Indonesia 40.000. 40.000 per semester, kalau ngajar 3 kelas 40.000 kali 3. Nanti semesternya ganti lagi, dapat lagi. Tapi kalau saya di perusahaan, itu ya paling 10 orang. Itu kalau dari sisi ini ya. Tapi saya yakin setiap pekerjaan itu memiliki makna, memiliki nilai yang beda-beda. Jadi saya tidak bisa mengatakan juga misalkan oh bekerja di perusahaan lebih baik daripada jadi dosen, nggak bisa juga. Atau tidak bisa juga mengatakan dosen lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan pekerjaan lain, tidak bisa juga. Bisa jadi ada amalan-amalan di yang lain yang pahalanya besar juga, yang saya juga nggak tahu. Cuma kalau saya sendiri berpikir kenapa saya memilih menjadi guru, menjadi dosen, karena itu tadi. Gitu. Begitu. Jadi ya saran saya kembali ke tadi Mas Taufik ya, orientasi akhirat. Baik, mudah-mudahan bisa memberi komen, bisa menyemangati Mas Taufik ya, di dunia pendidikan. Terima kasih. Silakan lanjut Mbak Novi. Iya, selanjutnya kepada Teh Nada, dipersilakan Teh. Halo Teh Nada. Oh iya, suara saya terdengar nggak Kak? Sinyalnya rada. Iya, terdengar. Silakan, Mbak. Langsung ke diawali berita baik mungkin. Iya. Jadi kan saya saat ini sedang seleksi beasiswa PMDSU. Ada dua jenis. Ini harus linear gitu, kita harus seleksi ke univ sama seleksi promotor. Nah, alhamdulillahnya setelah saya email promotor mengirimkan maksud untuk menjadi mahasiswanya, beliau sudah menjawab dan dilanjutkan seleksi berikutnya, yaitu seleksi proposal penelitian. Jadi sekarang saya sedang membuat proposal penelitian. Alhamdulillah. Lalu ada kabar buruknya, ternyata
Ya, tadi kabar baik, ada kabar buruknya. Untuk seleksi di UNIF, saya butuh skor TOEFL dan karena laptop saya hang gitu ya, ngehang waktu ujian TOEFL di minggu lalu, maka saya harus ulangi lagi hari ini ujian TOEFL lagi kayak gitu Pak. Jadi yang Hari ini jam berapa? jam 12, Jam berapa? 12 jam 13 Pak, jam 1. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti izin live duluan aja, nggak apa-apa. Mempersiapkan diri. Iya. Dan sama lagi ini sih, karena membuat proposal penelitian tidak semudah itu, jadi sedang mencari-cari referensi juga untuk metode penelitiannya. Mohon doanya Bapak dan teman-teman. Iya, mudah-mudahan lancar. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup saja. Mungkin nanti saya bisa membantu. Dan kalau ditanya di grup itu enaknya ini menjadi ilmu juga bagi yang lain. Ya begitu ya, Mbak Nada ya. Mudah-mudahan ujiannya nanti di jam 1 sukses dan dapat nilai yang tinggi. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nada. Ya, saya juga mau izin sama Bapak dan teman-teman Iya, ingin iya. meninggalkan. Iya, dulu. iya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar ujiannya dan dapat nilai yang tinggi ya. Amin. Mungkin Mbak Novi ditanya yang lain yang urgent, yang ada urusan mungkin diperbolehkan Oh iya, bagi menyampaikan ada lagi duluan. nggak selain Teh Nada yang ingin duluan mungkin? Oh iya, Teh Nada silahkan. Kalau nggak ada yang mau duluan, yaudah selanjutnya Teh Ain Fadila. Kepada Teh Ain, mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya tentang yang slide yang tadi kan Bapak ngejelasin sekilas ya mengenai 1000 cita-cita dengan 1 rintangan. Oh iya. Ana tertarik terhadap itu Pak, karena saya tuh ngerasa banyak banget cita-citanya, tapi Ana juga ngerasa banyak banget gitu rintangannya. Nah, tips dari Bapak gimana nih Pak? Dari banyaknya cita-cita dan Ana tuh gimana ya caranya, tips dari Bapak, bagaimana cara menghadapi dari banyaknya cita-cita, tapi Ana bisa mendapatkan cuma 1 senti rintangan gitu. Iya. Ya baik, ini pertanyaan bagus sekali dan ya mudah-mudahan nanti jadi ilmu juga bagi yang lain juga ya. Jadi sebenarnya yang saya maksud yang garis warna hijau ya, ini bukan banyaknya cita-cita Mbak. Ini adalah tingginya cita-cita. Ya, jadi cita-cita itu cita-cita kita harus tinggi. Kalau cita-cita kita tinggi, itu rintangan itu terasa kecil gitu. Dan rintangan ini yang menentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita tidak bisa menentukan ini. Ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa perpanjang atau perpendek itu adalah cita-cita kita. Dan saran saya mungkin juga jangan banyak-banyak cita-citanya. 1 saja tapi yang besar gitu, besar atau tinggi. Itu bagi saya sama saja ya, besar atau tinggi. Nah, misalnya mungkin ini cita-cita saya, mungkin teman-teman bisa, saya ada gambar ini enggak ya? Bentar, ada gambar. Alhamdulillah ada. Jadi cita-cita saya tuh ini, saya tuh pengen berkontribusi besar di menemukan teori baru tadi ya, sehingga gambar saya di masa depan itu ada di sini gitu, ada di dalam sejarah telekomunikasi dunia. Cita-cita saya hanya itu sebenarnya. Maka apa yang saya lakukan sekarang, kalau saya menurunkan rumus itu serius sekali saya. Kalau saya membaca paper serius sekali, kalau saya berdiskusi dengan teman-teman internasional serius sekali, kalau saya nulis jurnal, nulis conference itu juga serius sekali. Itu secara pribadi ya, secara pribadi. Nah,
bagi institusi ya, bagi Telkom University atau bagi rektor ya, pasti akan seneng gitu. Karena saya nggak disuruh rektor, nggak disuruh pasti saya meneliti sendiri gitu. Nggak dikejar-kejar dengan, sekarang kan banyak dosen agar mau meneliti dikasih insentif kan, agar mau meneliti. Kalau saya nggak ada insentif pun insya Allah akan tetap meneliti gitu. Karena cita-cita saya itu. Nah, asumsi yang garis merah tadi ya, kenapa itu 1 senti? Cita-cita saya kan ingin menemukan teori baru kan. Nah, kalau saya submit jurnal, submit conference di reject, nggak akan kolaps kan saya. Karena itu very small dibandingkan dengan cita-cita. Karena cita-cita menemukan teori baru, maka ketika paper saya di reject, ya nanti menulis lagi. Atau ketika misalkan posisi saya dipindah, itu kan just position yang dipindah. Tapi kesempatan menulis kan masih bisa gitu. Atau misalkan posisi dipindah, atau misalkan saya diberi amanah yang lain, ya saya akan ambil juga amanah yang lain. Tapi cita-cita ini akan tetap ada. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang sekarang lagi kuliah, ya cita-citanya jangan hanya sekedar lulus kuliah. Cita-citanya ingin berkontribusi, ingin melakukan amal jariah. Kalau ingin melakukan amal jariah, pasti TA-nya juga nggak TA yang ecek-ecek kan. Kalau TA ecek-ecek nggak akan jadi amal jariah, masa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ecek-ecek itu. Ya. Maka penghargaan, kelulusan itu otomatis didapat semua. Ya. Karena mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis yang lain itu bagus-bagus semua, nilainya A. Belajarnya serius kan. Yang pasti nilainya bagus-bagus. Nah, itu yang maksud saya itu. Jadi rintangan itu sebenarnya rintangan bisa jadi besar, tapi seolah-olah kecil gitu. Karena tingginya cita-cita kita. Cita-cita kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pekerjaan berat, oh it is fine. Misalkan pekerjaan yang harus input data banyak misalkan. Harus nurin rumus banyak, it is fine. Ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian menurunkannya dengan hati-hati. Pelan-pelan gitu ya, nulisnya rapi gitu. Tapi kalau cita-citanya nggak gitu, itu ngapain sih saya nulis gini? Nah gitu ya. Jadi maksud saya itu Mbak, jadi digoda oleh teman, digoda oleh keadaan itu akan, kalau bahasa Jawa itu menter ya, akan strong gitu ya, akan stabil gitu. Itu maksud saya gitu. Bisa jadi karena rintangan ini kita nggak tahu ya, ini kan Allah yang maha berkehendak. Allah yang maha berkehendak. Tetapi karena cita-cita kita itu tinggi, maka ini tuh terlihat kecil gitu. Ya, terlihat kecil. Sehingga seolah-olah itu seperti ini, jadi seolah-olah 1000 banding 1. Karena tingginya cita-cita kita. Tapi kalau cita-cita kita misalkan, saya menjalani hidup, cita-citanya apa? Nggak punya cita-cita, terus hidupnya apa? Ya dijalanin aja. Itu akan kecil itu. Rendah itu cita-cita seperti itu. Jadi itu kalau seperti itu digoda dikit dengan atau diganggu dikit, kolaps. Mungkin kira-kira begitu, Mbak Ain. Mudah-mudahan bisa membantu. Syukron Pak atas pencerahannya. Ya, Afwan. Ya. Kalau Kodaya Rawai ada? Tapi Pak, Rawai atau Kodaya misalkan dapat penghargaan apa gitu, dikabarkan. dapat penghargaan belum sih Pak? Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dapat. Kalau Rawai? Rawai itu apa ya Pak? Rawai itu kabar yang kurang baik lah kira-kira. Yang kira-kira bisa mendapatkan solusi dari kita semua. Atau minimal kalau nggak dapat solusi, minimal udah saat ringan. ini belum sih Pak. Belum. Oh ya, ini di Unisba ya. Kalau Unisba 2000. misalnya- Iya, silakan.
Ya, Pak? Iya, silakan dilanjutkan. Wah, Rawai. oh, Rawai atau kalau Kodoya. kabar buruknya Ana belum dapat sih, Pak. Alhamdulillah belum Alhamdulillah nggak ada. dapat kabar buruk. Tapi kalau kabar Alhamdulillah. baiknya, alhamdulillah saat ini tuh Ana udah mulai merintis ini web mengenai apa pembelajaran matematika buat anak SD, SMP, sama SMA. Jadi lagi ngerintis itu sih, Pak. Kabar baiknya itu. Alhamdulillah. Tapi kalau kabar buruknya, alhamdulillah belum sih. Iya, alhamdulillah. Ini masih mengajar di pesantren? Masih, Pak. Masih ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti sesekali diberitakan kepada kita webnya yang sudah jadi. Iya, mungkin nanti bisa ada masukan dari kita semua. Oh, Masya Allah. Insya Allah, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak Ain. Syukran, Bapak. Apa? Baik, terima kasih Teh Ain. Mungkin dilanjutkan dengan Teh Belia Hashim. Mangga Teh. Teh Belia. Belia Hashim dulu nggak hadir juga ya? Yang pertama nggak hadir ya? Saya tidak ingat. Saya hadir, Pak. Saat pertama. Yang pertama hadir? Hadir ya? Iya, yang telat itu, Pak. Oh iya ya, oh iya telat ya. Baik, Iya. silakan Mbak. Iya, saya izin menyampaikan kabar ya, Pak. Mohon maaf kalau ada background. Ini lagi tetangga ada yang kondangan hajatan. Oh iya, tidak apa-apa. Iya, jadi alhamdulillah saat ini pekan terakhir kuliah, Pak. Jadi pekan depan itu sudah UAS. Saya saat ini semester 1 di kuliah Apoteker. profesi apoteker. Iya, betul. Jadi alhamdulillah mulai pekan depan itu akhir dari semester 1, sehingga mulai bulan depan atau ya 2 bulan lagi begitu sudah full untuk magang di apotek ataupun rumah sakit dan industri begitu. Ya, Nanti insya masih bisa mentoring? Insya Allah masih bisa, Pak. Insya Masih Allah bisa, diluangkan. Ya. 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 Saat ini juga lagi persiapan, Pak, untuk mendaftar LPDP. Alhamdulillah, terima kasih banyak surat rekomendasinya ya, Pak. Ternyata prosesnya cepat sekali begitu. Itu saya kalau pas nggak lagi sibuk saya selalu usahakan, tapi kalau pas lagi sibuk ya mohon maaf kalau beberapa yang lain ada yang agak lambat karena sibuk sekali dengan Kominfo gitu ya. Saya kan proyek saya dengan Kominfo ada banyak. Ya mudah-mudahan semuanya maksimal ya. Ya. Amin, amin. Iya, jadi saat ini pun rencananya daftarnya itu baru gelombang 2, Pak. Jadi masih 2-3 bulan lagi untuk persiapannya. Jadi mau pelan-pelan dulu untuk memastikan semuanya maksimal begitu. Iya. Karena sebenarnya juga belum punya sertifikat TOEFL, Pak. Jadi ya kalau dokumen, saran saya dokumen disiapkan dari sekarang. Ya, karena dokumen itu sulit, terutama yang harus mengarang ya. Proposal kayak gitu kan sulit. Betul. Itu disiapkan dari sekarang. Tulis dengan bahasa yang baik dan ada gambar ya. Ada gambar, ada flowchart, ada schedule. Itu syarat-syarat dari sebuah proposal penelitian begitu. Ya tentu saja ada referensi ya. Iya. Dan itu lama nulisnya, karena harus baca. Dan setiap membaca tulis aja, setiap membaca tulis 1 kalimat, 1 hari 1 kalimat itu udah bagus. Oh iya. 1 hari 1 kalimat udah keren itu. Iya, sampai saat ini pun sebenarnya belum mulai untuk nulis studi plan-nya, Pak, karena sebenarnya masih banyak menurut saya permasalahan, belum dapat satu permasalahan yang ingin diangkat begitu, Pak. Jadi masih bingung sebenarnya mau angkat yang mana begitu. Iya. Tapi gini ya, untuk riset plan itu kalian tulis terbaik, ya, sebaik-baiknya maksudnya, tulis sebaik-baiknya. Tapi bisa jadi nanti ketika udah masuk itu berubah, tergantung profesornya, tergantung promotor gitu.
Jadi menurut saya jangan terlalu lama juga mencarinya gitu. Jadi kira-kira Ya, yang paling pas pengen intinya gini, jadi kalian tuh pengen ahli apa di masa depan gitu. baik. Nah, jadi kalau pengen ahli A atau B atau C, sekarang mencari topik yang berkaitan dengan itu. Dan pilih salah satu saja, salah satu keahlian. Misalkan saya kan mengambil information theory and coding theory. Di telekomunikasi kan luas, saya mengambil itu aja. Jadi saya kalau ada coding theory atau information theory, saya paling ahli di situ gitu. Nah, kalian juga ambil satu topik yang kalian pengen paling ahli, itu nanti problemnya dicari yang berkaitan dengan itu. Oh ya, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi Eh, Mbak Pelia? Ya, paling kemarin sudah mendaftar untuk ini Pak, international summer-nya dari Osaka University karena emang rencananya memang mau ambil S2-nya di Jepang begitu. Jadi mungkin untuk exposure dini begitu Pak. Untuk ya mungkin gitu. Mungkin itu saja Pak. Ya bagus ini planning yang bagus. Mudah-mudahan sukses ya nanti ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bapak. Amin. Ya. Oke, Mbak Novita. Ya. Ya, dilanjutkan dengan Teh Hamilatur Rahman. Mangga Teh. Hamilatur Rahmah ya. Iya Pak. Saya manggilnya Mbak Mila ya di sini ya. Iya Pak. Iya. Mungkin kalau kabar yang buruk lebih ke arah ini sih Pak, mungkin kegelisahan saya gitu. Jadi setelah lulus ini saya tuh udah kebayang gitu Pak sebenarnya kayak range jangka panjangnya itu seperti apa gitu. Mau apa yang dituju. Tapi ketika akhirnya saya mencoba menurunkan ke step-step kayak apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu, saya mengalami stuck gitu Pak. Apalagi sekarang ketika bekerja gitu jadi kayak bingung gitu bagaimana untuk merincikan planning gitu Pak. Jadi mungkin ada tips gitu nggak Pak atau cara untuk Bentar, Mbak menurunkan Mila itu planning? apa? Di Politeknik Negeri Padang ini dosen ya? Belum Pak, belum, masih ini Belum. jadi laboran. Masih jadi laboran ya? Iya Pak. Ya, apa tadi? Rawainya apa tadi? Kodoya. Ini Pengen apa tadi? Gimana Pak? Nah, tadi diulangi lagi Mbak Mila yang. Oh iya. Jadi saya tuh merasa stuck gitu Pak ketika mencoba merincikan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang saya inginkan gitu kan. Jadi saya mengalami kesulitan gitu step-step apa yang harus dilakukan. Nah, terutama terkait tentang ini sih Pak, tentang kayak mendalami keilmuan itu. Kalau misalkan ada ada tips and trick gitu nggak Pak untuk merincikan planning jangka panjang gitu. Jadi udah kebayang jangka panjangnya tapi jangka pendek-pendeknya masih belum kebayang gitu Pak. Enggak, kalau cita-citanya pengen bagaimana? Saya di ujungnya nanti pengen gimana? Pengen jadi dosen? Enggak sih Pak. Mungkin ini terlalu nggak tahu sih saya mampu atau tidak, tapi saya kepinginnya sih bisa melakukan islamisasi keilmuan kontemporer gitu Pak. Oh enggak, itu harus memilih profesi salah satu. Enggak bisa freelance, enggak bisa. Ini sih Pak, mungkin di dosen Harus, atau peneliti sih berarti kalau di profesinya. Jadi enggak bisa freelance Pak ya? Iya Kalau Pak, freelance enggak akan dihargai di ilmiah. Jadi harus join salah satu. Iya. Nah, baru dari join itu baru bisa melakukan ide-ide. Nah, saran saya sekarang gini aja. Jadi kalau tujuannya islamisasi sains tadi ya. Tapi kalau menurut saya sains sudah Islam kali ini kalau menurut saya ya. Jadi bukan, tidak Pak, perlu ilmuwan kontemporer. Kebetulan saya dari desain sih Pak. Jadi kalau secara dasarnya desain itu memang jauh dari
lebih ke arah kapitalis gitu-gitu kan Pak. Jadi Iya, saya pengen iya. coba mengulik itu. Iya, jadi itu lebih kepada ini orangnya ya berarti ya. Kalau Yes. jadi gini, ini apa dari studi saya sampai saat ini dan apa yang saya alami ya. Jadi saya menemukan bahwa ilmu pengetahuan itu murni. Jadi ilmu pengetahuan itu sudah Islam. Nah, yang belum Islam itu orangnya sebenarnya. Ilmuwannya yang belum Islam. Sehingga ketika menggunakan teknologi dia keliru. Jadi yang salah bukan teknologinya tapi orangnya yang keliru. Nah, kalau termasuk desain mungkin saya menduga yang keliru orangnya itu, Mbak. Nah, Iya, mungkin Pak. mungkin Mbak Mila bisa menjadi salah satu pelopor desainer muslim mungkin ya. Sehingga karya-karyanya itu memang terinspirasi dari dan memang syar'i begitu. Itu menurut saya cita-cita yang bagus sih. Menjadi tokoh desainer muslim mungkin ya. Ya. Nah, saran saya ini, jadi sekarang mempertajam saja. Jadi seperti pisau, misalkan ya ini sekarang sudah terbentuk nih pisaunya. Dan baru akan dipakai 10 tahun lagi. Tapi kalau setiap tahun nggak pernah diasah, 10 tahun lagi akan berkarat begitu. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah merawat sama mengasah. Merawat itu ya menghilangkan unsur-unsur airnya agar tidak berkarat, itu namanya merawat. Sama mempertajam. Jadi pas 10 tahun lagi misalkan itu sudah bisa dipakai gitu. Nah, mempertajamnya kalau sekarang sebagai laboran, kalau laboran itu nanti nggak masuk ke paper ya kalau laboran ya? Iya sih Pak. Kalau sejauh ini sebenarnya juga posisi saya di situ juga masih belum ini sih Pak, belum jelas karena di Politeknik itu sebenarnya juga belum ada jurusan desain produk gitu Pak. Jadi saya masih ada di elektro dan kayak hanya Gini belum aja. jelas gitu. Nah, jadi saran saya kalau misalkan belum jelas, ini jadi membantu semaksimal mungkin, tapi minta dikasih job. Jadi kalau ada rapat-rapat itu enggak ya? Rapat internal gitu enggak ya? Ada Pak. Nah, nanti di situ minta diberi amanah apa begitu. Nah, minta diberi amanah apa, nah nanti Mbak Mila maksimalkan di amanah itu. Ya. Itu mungkin jangka pendeknya seperti itu. Jadi maksimalkan di situ sehingga orang itu merasa sangat berterima kasih ke Mbak Mila gitu. Atau kalau misalkan kalau ada masalah ini mah harus ke Mbak Mila misalkan gitu. Jadi orang yang paling dicari lah terkait dengan amanah tadi gitu. Jadi misalkan misalkan kalau ada mikroskop misalkan ya, yang paling ahli mikroskop ini Mbak Mila misalkan kayak gitu. Minta diberi amanah itu aja kalau bisa, tapi kalau enggak ya harus nyari sendiri ya. Kalau enggak saran saya baca paper sama buku aja. Kalau misalkan enggak ada amanah khusus atau ruangan khusus yang diberikan ya saran saya membaca buku atau paper tentang topik terakhir yang jadi ada dua. Yang pertama adalah yang pengen ahli di situ. Yang kedua adalah yang untuk membantu selama menjadi laporan. Jadi jangan sampai mereka berpikir bahwa adanya Mbak sama tidak adanya Mbak sama aja gitu. Gitu ya. Jadi harus berbeda. Maka Mbak harus berkontribusi kan, misalkan ada problem ini, ada paper ini yang membahas, ada problem ini, ada buku ini yang membahas. Jadi Mbak itu ahli gitu di situ. Oke, begitu ya. Untuk sementara mungkin nanti bisa ada nanti tergantung perkembangan nanti bisa memberi masukan. Iya. Oke, silakan Mbak. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Novi. Ya, selanjutnya kepada Teh Yulfiana Harini, mangga Teh. Tes. Ya, silakan. Suara saya kedengeran nggak Teh? Kurang kencang dikit Teh. Kayaknya mikrofonnya emang kurang bagus. Saya nggak tahu sih mau nyampein apa, cuman kurang lebih sama teman-teman sebelumnya, kayak keresahan tentang keahlian yang
mau diambil di masa depan gitu, mau dipelajari. Jadi kebetulan itu kan saya di elektro, dan di elektro itu kan luas bidangnya. Nah, tapi saya kadang suka dikasih apa ya? Sebenarnya saya bekerja dan kuliah di tempat yang sama juga kan, Pak. Tapi kadang suka dikasih saya pengennya mendalami yang A, tapi seringnya dikasih yang ini, yang B gitu. Jadi itu kayak saya nih bingung mau mendalami yang bidang yang mana ya gitu. Sedangkan masing-masing bidang itu misalnya instrumentasi ataupun mekatronika itu tuh kan lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya saya dua-duanya jadi kayak tidak terlalu ya tidak apa ya, kafah gitu ya. Nah gitu sih Pak. Seringnya gitu, pengen pelajari yang ini, tapi kadang harus mempelajari yang lain kayak gitu. Jadi kayak ini nanti mau gimana ya? Sekarang masih mahasiswa ya, Mbak Yulfi ya? Gitu sih, Pak. Mbak Yulfi masih mahasiswa ya? Masih Pak, masih. EL D4, Pak, kemarin. 2016 ya, D4 ya. 16. D4-nya 2020 Pak. Enggak gini sih, sebenarnya kalau selama masih mahasiswa menurut saya nggak masalah. Nggak masalah itu maksudnya keahlian. Jadi gini, jadi harus dibedain antara syarat kuliah sama keahlian yang dipilih. Kalau syarat kuliah itu Mbak Yulfi belajar yang khusus untuk memenuhi kuliah saja. Maksudnya juga bukan gini ya, bukan sekedarnya juga bukan begitu maksudnya. Jadi memenuhi kuliah karena tahu bahwa knowledge minimal diperlukan untuk lulus sebagai elektro gitu maksud saya. Tapi untuk bidang kalian boleh beda. Nah, untuk kalian boleh beda. Nih, Pak. Kalau yang kuliah insya Allah itu. Oh, di pekerjaan. Kalau yang kayak kuliah oke ya? Pak. Jadi kayak saya pengen ini. Tapi di pekerjaan seringkali dikasih bidang-bidang yang bukan saya pelajari di situ. Jadi saya harus belajar dari nol lagi gitu. Gitu sih, Pak. Kalau sekarang sebagai apa? Dosen? Di pekerjaan sebagai apa, Mbak? Laporan juga ya? Laporan, Pak. Oh, kayak Mbak itu tadi ya? Mbak Mila ya? Ya, kebetulan sama dengan Mila, Pak. Baru iya saya ya. juga nggak tahu ternyata Mila kerja pernah ini di Salman juga. Mila aktivis Salman. Iya. Juga, Pak, kebetulan. Jadi gini, kalau memang susah ya kalau laporan memang seperti itu sih. Karena kadang ada tuntutan pekerjaan gitu kan, Pak. Iya. Enggak gini aja, jadi harus dibedain sih ya, tetap harus dibedain. Jadi kalau pekerjaan itu harus profesional. Profesional itu adalah maksimal ya, maksimal di pekerjaannya gitu. Kebayangkan maksud saya profesional, yang dimaksud profesional paham? Ya, paham. Profesional itu bisa analoginya kayak gini nih, analoginya. Jadi ada dua orang balapan. Sebenarnya misalkan A sama B ya. A ini cepat nih, motornya cepat gitu. Nah yang B ini agak lambat. Tapi sebenarnya B itu tahu bahwa kalau dia mau menang bisa juga kan menjegal yang A gitu, masukin kayu di rodanya gitu. Tapi karena B ini profesional dia tidak melakukan. Analoginya itu seperti itu. Jadi profesional adalah maksimal sesuai dengan kemampuannya di bidangnya. Di bidangnya kan laporan kan. Di laporan itu maksimal. Nah, itu harus dimaksimalkan. Itu di jam kerja itu harus maksimal, Mbak Harini ya.
apa Mbak Yulfi tadi juga sama juga ya. Di jam kerja itu harus maksimal. Nah, kalau ada interest yang lain itu bisa di luar. Seandainya kalau bisa inline ya, kalau bisa inline itu sejajar atau sama. Itu kalau bisa sama bagi saya itu the best. Tapi seandainya nggak harus sama, maka yang keahlian sendiri ya yang misalkan disukai ternyata bukan di pekerjaannya, maka itu Mbak lakukan di hari Sabtu. Hari Sabtu atau hari Ahad di luar jam itu. Di luar jam laporan. Saran saya seperti itu. Ya. Dan itu suatu saat Mbak harus tunjukkan juga di laporan ya, ditunjukkan di laporan bahwa saya banyak membaca buku ini agar orang lain tahu. Jadi jangan di-keep di-keep sendiri. Tapi jangan membaca itu di hari kerja, nanti tidak disukai kan, bisa jadi ada orang yang wah dikasih pekerjaan ini kok kerjaan yang lain gitu. Jadi pas hari kerja profesional, tapi yang disukai itu di hari yang lain. Tapi suatu saat ditunjukkan, misalkan ada laporan atau meeting apa itu disampaikan. Bahwa saya di rumah, misalkan saya di rumah, atau saya kalau hari Sabtu sering membaca buku ini dan menurut buku tersebut bisa kok rangkaian elektronika bla 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 itu diginikan misalkan. Begitu kira-kira ya Mbak hari ini ya. Nah nanti itu jangka pendek sih ya, jangka pendek. Tapi jangka panjangnya tetap harus memilih salah satu keahlian ya. Saya, Iya Pak. bentar ada slide nggak ya yang slide? Bentar mengisi di mana dulu ya? Slide. Mengisi di Studium General kali ya. Nah, ini ada. Ya. Nah, ini pernah saya sampaikan di IEEE. Jadi pesan dari profesor saya dulu adalah saya harus memilih salah satu topik yang saya ahli di situ. Kemudian kalau saya diundang sebagai keynote speaker, itu saya diundang karena keahlian tersebut. Itu pesan dari profesor saya. Dan saya pakai terus sekarang ya. Jadi saya akan mendalami information theory and coding theory, termasuk coding theory di quantum communication sekarang ya. Sekarang kan saya sedang mengembangkan service code lagi yang saya menemukan tawaf ya. Jadi penomoran qubit mengikuti aturan tawaf. Dan itu ternyata benar, saya bisa menemukan X-bar, saya bisa menemukan stabilizer. Nah, jadi kalau saya diundang karena keahlian di bidang itu gitu. Nah, ini teman-teman semua juga gitu. Jadi pilih salah satu bidang sehingga nanti di masa depan kalau kalian diundang itu karena keahlian kalian di bidang itu. Ya, seperti ini kan 3 orang diundang karena memang keahliannya beda-beda gitu. Jadi jangan palu gada ya. Palu gada apa singkatannya? Lu mau gue ada ya. Apa lu mau gue ada, itu jangan. Itu malah nggak ahli, kalau yang palu gada itu malah nggak ahli. Jadi yang namanya ahli itu tajam. Nah, jadi pilih salah satu yang tajam. Jadi kalau misalkan saya sekarang kan di telekomunikasi, saya paham dasar-dasar antena, tapi saya tidak akan terlalu tajam di antena, karena bukan bidang saya. Tapi kalau mengenai sinyal processing, coding theory, information theory, saya dalam sekali. Ya, dan saya bisa mengetahui gambar atau hasil kerja seseorang salah atau benar hanya dengan melihat gambar. Hanya melihat gambar bit error rate, saya langsung tahu dia benar atau dia salah.
Gitu. Jadi saya pengen kalian juga begitu. Jadi pilih salah satu bidang, kemudian kalian tajam sekali di situ. Nggak perlu tahu semuanya. Ya. Jadi kalau orang yang sebenarnya ahli kan begitu, dia ahli di satu bidang tapi dalam sekali. Nah, saya pengen kalian begitu ya. Jadi asumsikan kalian kalau nanti diundang di conference ya, atau di forum apa saja itu karena keahlian kalian. Dan pilih itu dari sekarang. Ya. Oke, mungkin begitu Mbak hari ini. Lanjut Mbak Novi. Iya, baik. Selanjutnya Teh Tika Lutfi. Mangga Teh Tika. Teh Tika Lutfi apakah sedang standby? Baik, kalau belum ada respon mungkin saya dulu ya Pak ya. Iya, Iya. silakan Mbak. Saya mungkin kondisinya sekarang sudah semester 3 ya Pak. Sekarang masih masa UAS, masih mengambil mata kuliah. Dan sebenarnya seharusnya sudah mulai fokus tesis mulai semester 3, namun saya sepertinya cukup lambat untuk masih memperdalam materi yang akan saya bawa di tesis. Bentar Mbak Novi, ini jurusan apa ya? Teknik air tanah, Pak. Teknik air tanah ya? Iya. Oh iya ya. Sekarang di Bandung ya? Iya, sekarang masih di rumah Pak, belum ke Bandung. Masih di rumah. Oh iya. Iya. Iya, Oh iya. jadi mungkin tadi dari pemaparannya tadi sampai diskusi barusan, mungkin tadi ya Pak mengenai karena sebentar lagi mungkin 1 semester lebih mungkin sebentar lagi lulus seperti itu, tapi sampai saat ini apa ya, saya merasa belum memiliki kepercayaan diri seperti itu terhadap apa ya, yang saya pelajari gitu Pak. Mungkin tadi terkait dengan kepakaran kali ya Pak. Terus dari situ saya berpikir saya memang tujuan akhirnya ingin jadi seorang dosen dan peneliti di bidang hidrogeologi ya Pak. Nah, dari situ saya sempat punya kepikiran gitu. Tapi misalnya saya ingin jadi dosen, tapi saya masih belum memiliki pengalaman yang bisa saya ceritakan kepada mahasiswa saya nanti. Tapi untuk menjadi seorang peneliti, saya merasa belum memiliki kepakaran hingga saya akan lulus sampai saat ini. Jadi rasa percaya diri itu belum ada. Terus akhirnya saya berpikir setelah ini apakah saya akan dalam waktu dekat jalan yang tepat adalah segera mengambil S3 atau ada waktu break untuk karena untuk bidang yang akan saya ambil di S3 pun masih dalam tahap ya berpikir Pak, fokus apa sih yang akan saya ambil di S3 nanti seperti itu. Mungkin gitu sih Pak. Oke, iya. Saran saya gini ya, sekarang Mbak Novi itu masuk ke lab nggak ya? Join dengan salah satu dosen nggak ya? Saya ini Pak, mungkin kalau di teknik air tanah itu ada satu lab, nah tapi saya nggak masuk ke fokus bidang itu Pak, jadi saya tidak masuk lab untuk saat ini, tapi saya ikut dosen, jadi ikut penelitian yang dilaksanakan dosen tersebut. Kebetulan dosen itu calon pembimbing S2 saya Pak. Itu project? Project Pak. Oh iya. Nah, kalau itu project, saran saya dimaksimalkan saja di project. Jadi ngambil kepakarannya sesuai project itu saja, Mbak. Kalau misalkan project itu project yang ada dasarnya ya, ada dasar teorinya ya, bukan project kajian ya. Kalau bisa seperti itu aja karena inline. Jadi intinya gini, secara umum setiap mahasiswa itu harus ikut dosen. Baik dia di lab atau tidak gitu. Kalau secara idealnya ikut ke lab ya, ikut ke lab.
Jadi satu lab itu terdiri atas 3 dosen atau lebih. Kemudian dia masuk ke salah satu ke lab itu dan ikut proyek di situ. Itu idealnya begitu. Nah, kalau lab tidak ada, boleh level kedua ya. Level kedua ikut dosen pribadi. Cuman kalau pribadi itu kekurangannya jadi personal. Jadi ilmiahnya kurang kalau pribadi. Tapi itu masih lebih baik daripada nggak ikut dosen sama sekali. Ya. Nanti kepakarannya itu ngikut selama mengerjakan proyek itu aja. Jadi katakanlah proyeknya itu ke kanan, tapi sebenarnya kita mau lurus, nggak masalah. Tapi searah gitu. Maksudnya satu set. Jangan proyeknya ke kanan, kalian ke baliknya, itu jangan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian di tengah jalan itu boleh kok nanti tiba-tiba pindah. Tiba-tiba misalkan, dulu kan riset saya kan sebenarnya bukan information theory dan coding theory dulu. Riset saya dulu berkaitan dengan power amplifier. Power amplifier untuk satelit dulu kan saya. Awalnya risetnya. Terus kenapa saya pindah ke information theory sama coding theory, terutama ke coding theory, karena saya waktu submit paper saya di reject dan dibilang this result is interesting, but without channel coding, all wireless communication is useless. Akhirnya saya kan berpikir ulang kan, oh iya benar juga ya, tanpa itu maka semua wireless communication useless. Akhirnya saya mulai itu mempelajari coding theory. Nah, waktu saya menjadi dosen itu saya bergabung dengan lab information theory dan coding theory. Jadi sama gitu dengan akhir-akhir dari S3 saya gitu. Akhirnya dengan itu saya pindah ke information theory dan coding theory kan. Tapi cepat kenapa? Karena saya udah punya basic yang sama. Basic saya udah kuat. Walaupun tadi awalnya mau ke power amplifier gitu. Saya langsung pindah ke coding theory. Jadi cuman kayak orang tuh cuman loncat satu langkah gitu. Nah, saya sekarang makanya saya menyarankan ke Mbak Novi juga gitu. Jadi sekarang maksimalkan dengan dosen, cari ilmu sebanyak mungkin. Sementara ini ambil topik di situ dulu aja. Saya mau pakar di bidang ini. Seandainya suatu saat harus pindah, itu Mbak Novinya udah punya knowledge yang luas. Begitu kira-kira, Mbak Novi. Jadi bahkan Pak Khairul aja tuh ini ya Pak, mendapatkan kesimpulan dari kepakarannya tuh butuh proses yang panjang berarti ya Pak ya? Iya, ya jadi saya sampai saya 2004 itu masih di power amplifier nonlinear ya, nonlinear power amplifier. Sampai dengan 2008, doktor saya kan nonlinear amplifier sebenarnya. Tapi selama proses 2004 sampai 2008, itu dari master sampai doktor ya, itu saya prosesnya kan panjang, itu dari reviewer kan. Reviewer kan saya nggak kenal reviewer sebenarnya siapa yang memberi saya seperti itu. Makanya saya melihat ini adalah message dari Allah Subhanahu wa taala melalui reviewer tersebut kepada saya. Jadi reviewer itu memberi message itu gitu. Saya nggak tahu reviewernya karena kan reviewer kan hidden. Memberi message itu bahwa yang penting itu channel coding. Akhirnya saya mulai mempelajari itu dan menjadi strong setelah saya menjadi dosen. Tapi saya dengan mudah menjadi strong karena saya punya basic yang kuat karena master dan doktor saya di bidang power amplifier. Jadi apapun ya, sekarang apapun selama itu ahli nanti pindah pun nggak masalah Mbak. Tapi jangan semuanya ya, dipilih saja. Misalkan sekarang saya kalau sekarang kan saya sedang menjadi penguji power amplifier-nya di ITS. Jadi ada mahasiswa ITS sedang menguji power amplifier untuk 5G. Nah, terus bagi saya, ini riset saya 20 tahun yang lalu. Jadi bagi saya ketika baca, langsung ketahuan ini salah, ini benar, ini salah. Tapi sebenarnya keahlian saya information theory dan coding theory, tapi karena dulu saya ahli di situ, bagi saya mudah sekali gitu. Dan saya bahkan bisa menggabungkan, Mbak,
menggabungkan kedua itu. Bukan kedua itu, dan membayangkan bagaimana itu terjadi di mobile phone begitu ya. Di mobile phone atau di BTS itu saya bisa membayangkan gelombang yang terjadi dan bagaimana dia diproses. Nah, Mbak juga gitu. Atau yang lain juga gitu. Jadi sekarang adalah dimaksimalkan di yang bisa, tapi harus dipilih ya. Harus dipilih dan dimaksimalkan di situ. Tapi jangan jauh-jauh ya. Tadi kayaknya Mbak Mila sama Mbak Tika kan tadi juga begitu kan. Makanya saya bilang seandainya di laporan tadi nggak ada yang disukai sama sekali, bolehlah di hari Sabtunya membaca yang lain. Tapi seandainya bisa selama laporan, maka lakukan di laporan. Mbak Novi juga gitu, seandainya bisa dilakukan selama mengerjakan proyek dosen, ambil topik sesuai itu. Nanti boleh berpindah di tengah jalan. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Pak Khairul masukannya. Mungkin dilanjut ya Pak, Mbak Tika, atau apakah sudah standby? Sepertinya belum ada respon Pak. Nah ini Mas Hamid masuk Pak, apakah ini Mas Hamid masuk? Mas Hamid, enggak, yang lain yang hadir dulu aja. Hamid mungkin biar menyimak dulu. Tinggal Mbak Itu Tika aja nih. Taufik tadi sudah ya? Oh, Taufik pertama tadi ya? Oh, Mbak Tika sama Hamid. Ya udah, Hamid dulu deh. Mas Hamid, jadi kita sedang kodoya rawai di akhir. Mungkin Mas Hamid mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Pak, saya lagi ada masalah di mikrofonnya, belum terdengar. Oh iya. Tapi sudah berhasil kita dengar sih, Mas Hamid. Iya, nggak apa-apa kalau masih Pakai mikrofon HP sih. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak, ini kita kodoya rawai sebelum ditutup ya. Jadi saya ingin tahu update terkini dari teman-teman semua. Mungkin ada yang bisa kita bantu untuk yang kodoyanya. Untuk yang rawainya, mudah-mudahan bisa menyemangati yang lain untuk mendapatkan kesuksesan serupa. Oke, kalau misalkan Mas Hamidnya lagi ada masalah, nggak apa-apa, nanti disampaikan di bulan depan ya. Mbak Novi, gimana? Lanjut? Kalau begitu berarti ditutup saja ya Pak ya? Bentar, kita agendakan untuk bulan Juni ya. Iya. Juni. Teman-teman maunya apa? Tanggal hari Sabtu juga? Atau hari Ahad? Mungkin teman-teman yang lain gimana? Kalau saya sendiri nggak masalah Pak, Sabtu atau Ahad. Cuma biasanya ada kelas yang lain sampai jam 10, sehingga baru bisa jam 10 kalau bulan depan. Oh iya. Atau mau hari Ahad? Kalau anak Sabtu Ahad gak apa-apa sih Pak. Cuma Sabtu hari ini Ahad. aja ngajar. Biasanya anak nggak ngajar. Oh iya. Gini sih, kalau saya kenapa Sabtu, karena Ahadnya juga mau libur sendiri juga untuk keluarga juga. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan kelas, saya nggak apa-apa hari Ahad. Hari Ahad tanggal 13 Juni gimana? Ahsan sih Pak, nggak masa. Ya, 13 Juni. Ya 13 Juni mungkin ya. Saya masukkan di sini agenda. Mentoring Salman. Jam seperti sekarang mungkin ya, jam 9 sampai jam 11.30-an insya Allah. Baik, 13 Juni insya Allah kita bertemu lagi, dan nanti dengan materi visi dan misi ya. Walaupun tadi sudah mulai kita diskusikan dikit-dikit tadi ya, visi dan misi. Nanti mungkin mudah-mudahan di bulan Juni lebih mantap lagi. Ya.
Mungkin nanti juga sebelum materi saya Notion-nya tolong dilengkapi ya Notion-nya agar saya bisa mendapatkan update juga. Mungkin begitu Mbak Novi, silahkan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Khairul. Mungkin ini sudah sampai di ujung acara kita pada siang hari ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk presensi ya di web yang sudah disampaikan di chat. Jangan lupa absen. Kemudian mengingatkan lagi tadi pertemuan kita selanjutnya tanggal 13 Juni pukul 9 ya Pak ya, mulai pukul 9. Mungkin demikian kegiatan kita pada hari ini. Masya Allah banyak sekali ilmu dan insight yang bisa kita ambil ya pada siang hari ini. Semoga setelah ini bisa kita renungkan lagi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Khairul, kemudian untuk kita rancang bagi pribadi kita masing-masing. Mungkin kita sudahi acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Terima lupa kasih siap-siap, banyak ya. teman-teman. Ya, saya pamit ya. Insya Allah jaga kesehatan dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Jangan lupa isi absen ya teman-teman di link tersebut ya. Karena perlu ngirimin screenshotnya. Ya, ini aku update lagi linknya. Jadi silakan, mumpung masih di ruangan. Izin lab teman-teman.